lagi. Sekarang kita buka majelis kita di Wasal Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kegiatan rutin kita setiap Sabtu pon ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga kita total niat kula sampeyan. Kalau suwun saesti hutan ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Kalau ngantos disia-siakan, ojo digawe keguyon, ojo digawe gojekan. Mesti panjenengan hadirkan hati panjenengan. Ahdiru qulubakum, hadirkan hati-hati kita itu kepada Allah. Khusus mengantos omong-omongan dewi-dewi. Para rawuh rahimakumullah, rangkaian acara dalu menika wawasan ayat suci Al-Qur'an mangke dilaksanakan kalian tawassul ikhtisar. Atur-atur kita maos waqi'ah. Salah satu waqi'ah mangke dilanjutkan dengan maos dikiratin habat. Saat sampainya pun dikiratin habat kita maos salawat Mahalul Qiyam, kemudian dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah. Insyaallah mungkin akan diaturakan kalian pun panjenengan pun Mbah Yai Masyhur Fakih. Beliau adalah pengasuh Majelis Ta'lim Darut Tauhid Asy-Syarifiyah yaitu Kabupaten Kota Pasuruan. Terakhir mari menutup doa. Monggo kita sarang-sarang mirengaken wawasan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah iki badhe diaturaken kalian niki anak kula ingkang asma Shahibul Wafa Tajul Mukhlisin. Kita mirengaken mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'anul Karim. Allahumma Dadang panjenenganipun Ananda Shahibul Wafa Tajul Mukhlisin. Kalau semoga Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib.
wa ma tahruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين ثم إلى جميع الأولياء والعلماء العاملين والمصنفين والفقهاء والمفسرين والمحدثين وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سره العزيز ثم إلى أرواح سائر الأولياء حضرة أرواح سائر الأولياء سواء سائر الأولياء في العرب والعجم وجميع مشايخنا ومشايخ وخصوصا مشايخ الدقري وخصوصا مشايخ معهد إمام السنة وخصوصا مشايخ معهد الأزهر أولا وآخرا وصينا وصغيرا وصغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كان من مشارق الأرض ومغاربها برها ثم إلى كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الأحياء منهم الأموات وخصوصا نبائنا وأمهاتنا وفروعنا وصولنا إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأصهارنا وأعلم جمعياتنا جمعية الواقعة الحكم دار الصفا حياة طيبة إلى يوم القيامة ثم إلى جميع نجازني أولا وآخرا لثبوت الإيمان واليسر ولدفع البلاء والوباء والغلاء والقهطاء ولجلب الأرزاق وقضاء الحاجات وإلى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ولمن اجتمعنا هاهنا ولقضاء حاجاتنا هذه يا الله ولمن اجتمعنا هاهنا ولقضاء حاجاتنا هذه بركة سورة الواقعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به وطريق ومن يتق الله يجعل له من الأمر يسرا كذاك تريد فيا رب سدد ووافقني ما رضيت ولا الحق بالغرر فكن عوننا يا إلهي على عيناك وللمسلمين انصري. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من الأولين وقليل من الآخرين صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وافتحنا بقول لا إله إلا الله وافتحنا بقول لا إله إلا الله وافتحنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا والحمد لله بن الحجاج وبجاه وبركاته وأسراره وأنواره وعلومه وحرمته وكرماته أن الله يجعلني يدنا في نيته علمنا والحمد لله بن الحجاج نويناه على كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجعل درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محمد ويدفن على ملتهم وينصرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتح إلى روحي سيدنا علي الوريدي وإلى روحي سيدنا المهاجر ومحمد بن سياح وإلى روحي سيدنا الفاكر مقدم محمد بن علي بعلاوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا أهل أبالوي أن الله قد شرف في الجنة من نوير درائك وعيد على المباركاتهم أجرا في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين
مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قربا ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وأمطار الجود إليه على الوجود تسيت ونسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Para tamu rahimakumullah, moga kita sareng-sareng mirengaken dawuhipun Kiai Haji Maskur Fakih. Hotel kaula sumanggaken Allahumma sholli ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa
dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ustad, ustadzah, istuyoni, pengasuh, khususnya majelis taklim, majelis zikir dan taklim Irasah Al-Hikam Darus Sofa Al-Ustadz Faisal Nur Mukhlis yang saya muliakan. Ugi boten kesupen ingkang kula ta'zimi beliaunya Al-Habib Abdullah bin Akil Mufaqih Bafaqih ingkang kula muliakan ibnapunten. Ugi dumateng Gus Nur Khalis bin Kiai Abdullah Masyudi ya, saking kepanjen ya. Beliau tadi mendampingi kula sampai di tempat tujuan ini beserta rombongannya. Lan sedayane para hadirin lan para bapak ibu sedaya yang rawuh pada malam yang penuh berkah ini. Walaupun tadinya mendapatkan informasi diguyur hujan yang sangat deras ya, tapi yang jelas pasca hujan ini memberikan kesejukan di dalam diri kita. Sejuk rogone rasanya adem, insyaallah kegowo hati melo adem. Ini barokah. Boten enten sesuatu niki boten enten hikmah. Hatau dan terus niki lek kakene wong sing iman iki barokah. Bukan jadi hambatan. Napa malih kegiatan dalu menika subhanallah. Cara bahasane niki amalan dirangkep niki Allah rezekine ganjarane niki double-double. Wonten waqiah, rotibul hadat, kemudian sholawatan, zikir dan sebagainya. Subhanallah. Ganjarane di PDW Gus Ustaz Faisal. Perlu kita ketahui malam ini kula mungkin seketik badhe nyampeaken bahwa Gusti Allah itu menciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia. Wonten surat At-Tin yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Beda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Gusti Allah niku ndadekaken malaikat niku diciptakan hanya diberi akal, akan tetapi tidak diberi syahwat dan nafsu. Sehingga lek cara malaikat taat perintah ibadah itu sudah karakternya, sudah profesinya, sehingga tidak ada tantangan. Malaikat niki hidupnya adalah statis.
cara wong wirid ngoten nuwun sewu kalah ambek Ustaz Faisal. Malaikat niku lek wiridan ya maca tasbih astagfirullahaladzim, subhanallah subhanallah subhanallah. Cara ibadah wae ngadeg-ngadeg tok gak leren-leren. Kok lungguh-lungguh tok gak leren-leren. Malaikat sing nyekel trompet niku mulai biyen saniki dicekel. Hidungnya statis. Itu malaikat. Malaikat sing nyekel trompet dulu wayahe mboten wani. Disembul gak wani. Wani sembul saya kalat-kalit sampeyan. Iya tuh. Jadi hidupnya itu statis. Dan ibadahnya malaikat itu adalah merupakan suatu karakternya. Sehingga tidak bisa diowai. Tapi gak nyaman. Lebih sempurna daripada manusia. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah niku suwiwine niku sampai nutupi dunya niku. Umpama nih menungso kaya jenengan dikei suwi gelem sampean. Masih iso miber. Mau gak pantes, gak cocok. Iya betul. Insyaallah. Itulah manusia. Manusia juga bukan binatang. Bukan hewan. Lek binatang hewan itu diciptakan oleh Allah, itu hanya diberi syahwat tanpa diberi akal oleh Allah. Sehingga hewan itu dalam kehidupannya itu hanya bahasa sederhananya hanya sekedar makan, minum, tidur, berhubungan badan, selesai. Itu hewan. Kesehariannya hanya kehidupan jasmaniahnya saja. Nah, setan, tidak mau setan untuk setan dasir yono. Ini ada guyonan. Setan itu diciptakan oleh Allah diberi nafsu. Sehingga karakternya setan itu adalah selalu menolak atau mengingkari atas nikmat-nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah. Ini semua dijadikan oleh Allah itu ada pengkhususannya. Nah, manusia seperti kita-kita ini diciptakan oleh Allah dari wujud yang paling sempurna, sebaik-baik ciptaan kata Allah. Oke. Di bawah ayatin apa? Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dari bentuk yang paling baik. Kewan niku podo dikei anggota tangan dan kaki 4, tapi kewan itu berangkang lek mlaku. Menungso mboten ana alate dhewe-dhewe nek dikei mlaku ngangge sikil loro. Nggih. Lek kira-kira menungso berangkang kira-kira pantes mboten? Itu manusia purba ya. Iki hebat iki menungso. Juga manusia itu dikatakan sebaik-baik ciptaan karena memang Allah mentakdirkan manusia itu diciptakan 3 unsur tadi dimiliki oleh manusia. Akal duwe, akal ini derajatnya malaikat. Sehingga manusia itu kalau menjadi orang yang makhluk seandainya diciptakan oleh Allah dibandingkan malaikat, kalau akalnya itu betul-betul dioptimalkan, maka manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Contoh nih kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini
didadekno karo Gusti Allah itu dari jenis manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum. Jadi Kanjeng Nabi itu diciptakan oleh Allah dari jenis manusia. Tapi manusia paling sempurna. Bahkan hatta derajati malaikat kalah karo Kanjeng Nabi. Terbukti ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, munggah didampingi oleh malaikat Jibril sampai nembus langit pitu, munggah teng Sidratul Muntaha sampai kate nang aras angkat tangan malaikat Jibril. Ngapunten kula mboten saged nerusaken. Niku sanes makom kula. Lek kula dipeksa munggah nang nggone aras, kemungkinan besar meledos kula. Kanjeng Nabi itu sampai nembus tengah aras. Ini derajatnya manusia luar biasa. Akan tetapi manusia ini akan lebih rendah, bahkan lebih hina dibanding daripada binatang. Lek jenenge menungso niki nuruti syahwat itu. Syahwat hanya diikuti syahwat makan, syahwat minum, syahwat tidur, syahwat nafsu yang lain. Maka tidak jarang manusia itu lebih hina daripada binatang. Hayawan niku sak rakus-rakus ini bahasa Sunda. Niku cuma sekedar makan, lek wis wetenge wareg ya wis mandeg. Jajal menungso. Lek wis bersifat rakus niku sewu. Aja muni panganan sing iso disimpen sewu. Sing duduk tidak layak untuk dimakan itu dipangan. Hebat menungso ini. Kaya aspal itu dipangan. Paham maksudnya ini? Duduk aspal itu. Duduk aspal itu dipangan. Aspal misalnya kebutuhan 10, 5 di sini no didol, duit itu dibano panganan dipangan kalau jangkemi. Ini jenenge menungso mangan aspal. Bal kedua aspal diuntal. Niku menungso hebat deh. Ya Allah, menungso niku sakti mandraguna. Isok mangan aspal. Nggih. Isok mangan sembarang. Kewan niku kena duit gak arep, Pak. Ono kewan duwe duit. Menungso niki. Moro motor hijau ini. Masya Allah. Luar biasa. Itu manusia hebatnya. Ya. Manusia juga tidak jarang diciptakan Allah menjadi makhluk yang terhina, yaitu setan. Manusia ini sudah jadi setan. Mengenai setan itu secara ijmal itu dibagi dulu. Ada syaitonul jinni, ada syaitonul insi. Syaitonul jinni, setan sing bentuk jin, itu abstrak, tidak bisa dilihat dari kasat mata kecuali orang-orang tertentu. Karena Allah juga menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kadang setan bentuk jin abstrak, tapi kadang-kadang syaitonul insi, setan yang berbentuk manusia. Nah ini sing payah nih, Pak. Payah nih. Setan bentuk jin itu senjatai untuk menanggulanginya itu lebih mudah. Sebab setan bentuk jin itu sampai wacan mau ayat-ayat Quran, rotibul haddad, sholawatan, insya Allah melayu setan ini. Insya Allah dikini dalam setan ini. Tapi setan dah sirung bumane. Itu bisa ditanggulangi. Wajah no ayat kursi melayu setan.
Tapi setanul insi, setan sing wujud menungso ya kadang-kadang setan iku kudungan. Kadang-kadang ya kubluan iki setan ini. Tapi dudu dek kene ya. Bu sing nyelempit karo lho. Niku reng wangil. Diwacana rotibul haddad, diwacana zikir, wacana sholawat, diwacana ayat kursi. Kok sih jembleger ae setan ini? Solusi yang sederhana barangkali. Aja diwacana ayat kursi. Nek setan sing wujude menungso. Ya napa carane? Ayat gua jikno kursi bendono nang ndase. Wassalam wis. Pahami? Jadi 3 unsur inilah Allah menciptakan manusia ada di dalamnya. Makanya di dalam salah satu kitab hikam menerangkan al-insanu alamul asrar. Di dalam diri manusia itu terdapat alam mikro, alam kecil. Alam kecil. Alam makro itu alam semesta. Apa sih gak ono kabeh? Filosofinya alam yang besar itu ada di dalam diri manusia. Gini wow, lek cara sederhana nih, sifat-sifat setan, sifat-sifat hayawan, bahkan sifat malaikat ada di dalam diri manusia. Makanya ada satu hadis Nabi yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapane wong sing weruh nang awake moko bakal diweruhno nang Gusti Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui dirinya. Diri yang mana? Bukan diri yang zahir. Akeh wong sing gak kenal awake dhewe ini gak kenal niku kata. Terutama lek wis ketemu sifat amarahnya. Kayak ini semua kadung ngamuk, dia nggak sadar dirinya sendiri itu nggak kenal sampai ditakok nang wong, kon gak ero sapa aku lho, pikun bisa nih, gimana? Lali nang awake dhewe, apa nang liyane, dia, disitulah rahasianya. Oleh karena itu Allah itu memberikan satu keistimewaan kepada kita sebagai manusia. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahiru minal jismi bani Adam. Ada 4 permata yang diberikan di dalam diri manusia. Dan 4 permata ini ketika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka permata itu akan dihilangkan oleh Allah. Wis dikei hadiah 4 permata gratis tis teko Gusti Allah. Ibu-ibu suka permata? Nggih, hiasan permata, intan, emas, berlian, seneng nggih? Seneng nggih? Kok ngantuk nih mboten nggih? Kayak ngantuk. Terutama emas sing ndek omah niku, wah niku. Niku senengane ibu-ibu nggih. Kaya Mas Joko, Mas Bambang, Mas Budi. Ya, bojone sampeyan iki lho jenenge sapa? Ya iku Mas Ihsan. Empat permata ini. Apa 4 permata ini? Kata Nabi, yang pertama fil akli, yaitu akal. Yang kedua wadi, agama. Yang ketiga wal haya, rasa malu. Yang keempat wal amal sholihah, yaitu amal soleh. 4
4 permata ini sudah dihadiahkan Allah kepada manusia. Siapa itu? Siapapun namanya manusia diberi itu. Tapi banyak mereka yang menghilangkannya atau boten saged ngeramut sehingga permata itu dihilangkan oleh Allah. Siji akal. Akal ini permata yang diberikan oleh Allah. Menungso derajati mulya niku krana sabab akal. Manusia walaupun dadine menungso tapi gak duweni akal, dia akan rendah derajatnya. Gimana? Contohnya wong gendeng. Nggih. Wong gendeng ndak ono sing atine mulyano. Awane gendengi wong wedok, gendengi donya. Krana serakah, cita-citanya mengande-ande ini aja-ajane setan. Iki sing bisa wong akhirnya gendeng, akale hilang dia. Jadi orang itu karena derajat diangkat oleh Allah karena diberi akal. Jenengan hadir yang seperti ini adalah karena kita itu diberi kemampuan oleh Allah, diberi anugerah akal, permata yang paling indah. Akal itu artinya mampu membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Baik mungguni para arifin, niku puncaknya hak itu adalah al-haqqu rabbi, yang hak itu hanya Allah. Sing batil dia kuat bisa liyane Allah. Bumi langit saya sini niku batil kabeh. Nek cara ayat di Quran napa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu semua batil. Karena wujudnya itu bukan wajibul wujud, tapi mungkinul wujud. Mungkin itu bisa wujud, bisa tidak. Itu. Dan akal ini mampu bisa membedakan antara hak dan yang batil. Akan tetapi manusia ini akan lebih rendah, bahkan lebih hina dibanding daripada binatang. Lek jenenge menungso niki nuruti syahwat itu. Syahwat hanya diikuti syahwat makan, syahwat minum, syahwat tidur, syahwat nafsu yang lain. Maka tidak jarang manusia itu lebih hina daripada binatang. Hayawan niku sak rakus-rakus ini bahasa Sunda. Niku cuma sekedar makan, lek wis wetenge wareg yo wis mandeg. Jajal menungso. Lek wis bersifat rakus niku sewu. Aja muni panganan sing iso disimpen sewu. Sing duduk tidak layak untuk dimakan itu dipangan. Hebat menungso ini. Kaya aspal itu dipangan. Paham maksudnya ini? Duduk aspal gitu. Duduk aspal itu dipangan. Aspal misalnya kebutuhan 10, 5 di sini no didol, duit itu dibano panganan dipangan kalau jangkemi. Ini jenenge menungso mangan aspal. Bal kedua aspal diuntal. Niku menungso hebat nih. Ya Allah, menungso niku sakti mandraguna, isok mangan aspal. Nggih. Isok mangan sembarang. Kewan niku kena duit gak arep, Pak. Ono kewan doyan duit. Menungso niki. Moro motor hijau lagi. Masya Allah. Luar biasa. Itu manusia hebatnya. Ya. Manusia juga tidak jarang diciptakan Allah menjadi makhluk yang terhina, yaitu setan. Manusia ini sudah jadi setan. Mengenai setan itu secara ijmal itu dibagi dulu. Ada syaitonul jinni, ada syaitonul insi.
Syaitonul jinni, setan sing bentuk jin, itu abstrak, tidak bisa dilihat dari kasat mata kecuali orang-orang tertentu. Karena Allah juga menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kadang setan bentuk jin abstrak, tapi kadang-kadang syaitonul insi, setan yang berbentuk manusia. Nah ini sing payah nih Pak. Payah nih. Setan bentuk jin itu senjatai untuk menanggulanginya itu lebih mudah. Sebab setan bentuk jin itu sampai wacan mau ayat-ayat Quran, rotibul haddad, sholawatan, insya Allah melayu setan itu. Insya Allah dikini dalam setan itu. Tapi setan dah sirun bomane. Itu bisa ditanggulangi. Wajah no ayat kursi melayu setan. Tapi syaitonul insi, setan sing wujud menungso yo kadang-kadang setan iku kudungan. Kadang-kadang yo kubluan iki setan ini. Tapi dudu dek ini ya. Musik nyelempit karo. Niku wangil diwacana rotibul haddad, diwacana zikir, wacana sholawat, diwacana ayat kursi, kok sih jemblek gerak setan ini. Solusi yang sederhana barangkali, ojo diwacana ayat kursi, nek setan sing wujude menungso. Ya napa carane? Ayat gua jikno kursi benerno nang ndase. Wassalam wis. Pahami? Jadi 3 unsur inilah Allah menciptakan manusia ada di dalamnya. Makanya di dalam salah satu kitab hikam menerangkan al-insanu alamul asrar. Di dalam diri manusia itu terdapat alam mikro, alam kecil. Alam kecil. Alam makro itu alam semesta. Apa sih gak ono kabeh? Filosofinya alam yang besar itu ada di dalam diri manusia. Gini wow, lek cara sederhana nih, sifat-sifat setan, sifat-sifat hayawan, bahkan sifat malaikat ada di dalam diri manusia. Makanya ada satu hadis Nabi yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapane wong sing weruh nang awake moko bakal diweruhno nang Gusti Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui dirinya. Diri yang mana? Bukan diri yang zahir. Akeh wong sing gak kenal awake dhewe ini, gak kenal niku kata. Terutama lek wis ketemu sifat amarahnya, lek wis wong kadung ngamuk, dia gak sadar dirinya sendiri itu gak kenal. Sampai ditakokno nang wong, kon gak ero sapa aku? Lho. Pikun bisa iki. Gimana? Lali nang awake dhewe. Apa nang liyane? Iya. Disitulah rahasianya. Oleh karena itu Allah itu memberikan satu keistimewaan kepada kita sebagai manusia. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahiru minal jismi bani Adam. Ada 4 permata yang diberikan di dalam diri manusia. Dan 4 permata ini ketika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka permata itu akan dihilangkan oleh Allah. Wis dikei hadiah 4 permata gratis teko Gusti Allah. Ibu-ibu suka permata?
Nggih, hiasan permata, intan, emas, berlian, seneng nggih? Seneng nggih? Kok ngantuk nih mboten nggih? Kayak ngantuk. Terutama emas sing ndek omah niku, wah niku. Niku senengane ibu-ibu nggih. Kaya Mas Joko, Mas Bambang, Mas Budi. Ya, bojone sampeyan iki lho jenenge sapa? Ya iku Mas Ihsan. Empat permata ini. Apa empat permata ini? Kata Nabi, yang pertama fil akli, yaitu akal. Yang kedua wadi, agama. Yang ketiga wal haya, rasa malu. Yang keempat wal amal sholihah, yaitu amal soleh. Empat permata ini sudah dihadiahkan Allah kepada manusia. Siapa itu? Siapapun namanya manusia diberi itu. Tapi banyak mereka yang menghilangkannya atau boten saged ngeramut sehingga permata itu dihilangkan oleh Allah. Siji akal. Akal ini permata yang diberikan oleh Allah. Menungso derajati mulya niku krana sabab akal. Manusia walaupun dadine menungso tapi gak duweni akal, dia akan rendah derajatnya. Gimana? Contohnya wong gendeng. Nggih. Wong gendeng ndak ono sing atine mulyano. Apa ning gendengi wong wedok, gendengi donya. Karena serakah, cita-citanya mengande-ande ini andane itu aja-ajane setan. Iki sing bisa wong akhirnya gendeng, akale hilang dia. Jadi orang itu karena derajat diangkat oleh Allah karena diberi akal. Jenengan hadir yang seperti ini adalah karena kita itu diberi kemampuan oleh Allah, diberi anugerah akal, permata yang paling indah. Akal itu artinya mampu membedakan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Lek mungguni para arifin niku puncaknya hak itu adalah al-haqqu rabbi, yang hak itu hanya Allah. Sing batil dia kuat bisa liyane Allah. Bumi langit saisine niku batil kabeh. Nek cara ayat di Quran napa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu semua batil. Karena wujudnya itu bukan wajibul wujud, tapi mungkinul wujud. Mungkin itu bisa wujud, bisa tidak. Itu. Dan akal ini mampu bisa membedakan antara hak dan yang batil. Aklu kismaini. Akal ini ono macam loro. Kismun yang duru bihi ila amrid dunya, wa kismun yang duru bihi ila amril akhirah. Siji akal itu mengharapkan terhadap ilmunya semata-mata untuk kepentingan dunia. Niki jumhur menungso. Sebagian besar manusia itu ini yang dicari. Lali. Sinten wakil. Mereka yang dicari meraih kekayaan harta dunia saja. Sampai-sampai kelalen nang urusan akhirat. Begitu lek wis dijiki karo pangeran, kaget kabeh. Aku malah jadi Ustaz Faisal Liwau, sekarang mulai terjadi bencana. Ini peringatan bagi kita. Bencana alam di mana-mana, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ini peringatan. Dunia niki non sewu. Napa ilmu lek niki ilmu wong arifin, kula ajarin ini. Dunia itu persifatannya cuma dua. Persifatan dunia niku kali. Apa itu?
meninggalkan atau ditinggalkan itu dunia. Pahami? Meninggalkan atau ditinggalkan. Kalau kita nun sewu, banyak manusia mengejar harta, tapi mereka ditinggalkan oleh harta. Diuber tambah Melayu. Siapa mereka? Orang-orang yang tomak. Nguber donya ngalor ngidul ndas digawe sikil-sikil digendas. Ini dudu ilmu sulapan nih. Saking penting ini. Ternyata apa yang diperoleh? Uripe yo ngono ae. Berarti dunyane ndak arep mlayu. Niku gak duwe ilmu. Ilmu dunyane sederhana, kaya ayang-ayang nih. Niki ajarane para arifin. Rahasia tapi nyata. Ilmu dunyane aja digawe pententengan. Seperti jenengan ayang-ayang nih. Srengenge niku awali metu teko wetan. Sampai ngadeg mesti ayang-ayangi awak sampean niku ndek kulon. Karepe sampean kejar bayangan diri kita. Sampean melayu semakin ke barat, semakin jauh tidak akan bisa menemukan. Niku dunya. Nek ilmu wong arifin boten. Artinya ojo ngoyo urusan dunya. Kenapa? Itu tadi dikatakan. Srengenge ne awak niku disentrong teko wetan. Bayangan tubuh kita itu dari barat. Aja diuber tambah do. Menengo ae engko lek wis titi wancine, lek wis jam 12 jer, srengenge wis ketemu nang awake dhewe. Paham maksudnya? Loh itulah ilmu dunia. Nah, kita banyak manusia yang terlupakan di situ, yang dikejar hanya dunia. Hatta kalau seandainya dia tercapai keinginan itu, dia akan menyesal karena akhirat tidak akan pernah mengikutinya. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan satu peringatan kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Tidak akan memberikan manfaat harta kita. Anak-anak kita tidak akan bisa memberi manfaat. Illa man atallaha bil qalbin salim. Ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan, fitnah. Ini lali kadang-kadang yang dikejar dunia. Nah, yang kedua, wa kismun yanduru bihi ila amril akhirah. Orang yang cerdas adalah mereka mengharapkan kepada ilmunya semata-mata hanya kepentingan akhirat. Ya. Jangan bersani para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus guru-guru mursyidnya, itu semuanya itu mengedepankan akhirat. Dia hanya berdakwah, berjuang tentang berkifah untuk memperjuangkan agama Allah. Apa yang terjadi? Dunia ni melok dewi. Kuno dek ini gak nyambut gawe ini atau masih pasukan ini gak nyambut gawe, gak ngotot-ngotot logo. Nung dek motor pulau turu. Engko boleh oleh amplop dulu. Kuyar nih. Itu apa? Karena kepentingan akhirat. Dunia itu mengikutinya. Itu fakta. Ayo coba dirasakan kita. Dasar dari situ, akal. Ayo kita utamakan ini. Permata yang sangat indah yang diberikan Allah terhadap manusia adalah satu yang pertama adalah akal manusia. Kita optimalkan. Terutama kita seandainya untuk bertafakur, kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Tak cedekno sampean sing ngantuk cerita. Ngono lho kan. Iki selu-seluan orang deleng. Sudah deh.
Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Coba akal itu kita optimalkan, kita maksimalkan. Berpikirlah kalian tentang makhluknya Allah, ciptaan Allah. Ojo sampai kalah karo wong kafir nih, Pak. Wong kafir iso menciptakan napa? Obat virus ngono. Sing disuntik wong Islam terus. Kadang-kadang virus ini halal kok ndak karo ini bahaya. Kita ini orang muslim harusnya berpikir ke sana. Ojo ditemokno wong kafir. Itu hasil apa? Hasil berpikir. Allah itu adil. Sapa sing gelem mikir dikei karo Gusti Allah. Gak peduli kon Islam sih ndak, masih wong kafir ngono. Luwih-luwih wong Islam mestinya seperti itu. Makanya identik zikir dan fikir itu harus dioptimalkan. Zikir tok tanpa berpikir, yaitu mas cangkemnya tok belangkeman. Semurah dia, untuk melemahkan kita berzikir tidak. Kita ini diwayakan untuk berpikir. Makanya Ustadz Faisal ini mengundang majelis seperti ini supaya penjenengan mampu berpikir. Mikir tok tanpa berzikir itu seperti orang-orang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan logika akalnya saja, sehingga mereka kadang-kadang mentuhankan akalnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi identik kesempurnaan manusia itu adalah mengoptimalkan akal, itu adalah zikir dan fikir. Ya. Ini yang pertama. Kemudian permata yang kedua adalah ad-din, agama. Agama ini adalah merupakan rambu-rambu norma kehidupan manusia. Jenengan nek umpama mlaku, kita hidup ini seperti kita berjalan menuju kepada akhirat. Orang yang berjalan itu harus sadar, harus tahu tentang rambu-rambu dan harus kita patuhi. Wero rambu-rambu gak gelem matuhi ciloko, bahkan tidak mencelakakan dirinya sendiri, juga akan mencelakakan orang lain. Agama itu adalah rambu-rambu. Jenengan melampah tujuannya kemana? Kepada akhirat. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini sawaladannya akhirat. Wan nasu jur'uhu. Manusia itu seperti bibit yang ditanam di dunia. Ngerti bibit? Sing ditandur dek dunia ini, Pak. Jenenge bibit. Hati-hati. Lek wis jenenge bibit, lek wis cukul, lek wis wae dipanen, niki gak ngenteni engko meneh dibabat seger kabeh. Sapa itu? Wa malakul mauti wal khasatu. Malaikat maut niku misile kaya ani-ani sing bagian manen babadi. Si durung ketekan malaikat maut, ayo mempersiapkan diri kita menjadi bibit yang unggul. Nah, apa itu bibit unggul? Ini ibadah, melok majelis ini luar biasa. Dunia niki gonjang-ganjing seperti ini. Niki pertanda kita. Lek uang sing ahli zikir insyaallah akan diselamatkan oleh Allah. Niki landasan kita. Jadi agama itu adalah rambu-rambu. Jenengan numpak motor kaya kula saking Pasuruan tenggone Malang Sumber Pucung. Itu banyak rambu-rambu terutama stopan. Lek lampu merah mandek kodul. Ojo diterusno dul. Nek ana lampu merah sampean terusno tubrukan. Nubruk sing cilaka sapa? Dudu sampean tok. Sing kenek wong liya ya cilaka. Ngerti maksudnya? Kalau urusan agama ada rambu-rambu larangan, ojo maksiat dulu. Kon maksiat iki ku balake kenek mudhun koyo bencana. Sing kena bencana duduk dapuranmu tok. Kon enak maksiat. Maksiat akhirnya kena bencana awakmu mate, iso menikmati maksiat iki.
Nggih. Dampaknya itu siapa? Yang tidak ikut-ikut kena pisan. Ini loh bahaya. Hati-hati. Joko sing dilarang yo mandek kok aja diterusno. Maksiat preyo. Niki agama sing ngatur. Cek selamat. Aja sampai mati ini sing karet mati suul khotimah naudzubillah. Amal-amal dulu sudah ada artinya sudah. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ini agama yang menjadi fondasi kita. Ini adalah permata yang indah yang diberikan Allah terhadap manusia. Jokon permata aja dicolong, aja belum dicolong. Aja sampai keterisuk. Ayo dijaga betul. Ya. Yang ketiga, wal haya, rasa malu. Di akhir zaman ini rasa malu sudah terkikis. Budaya malu ini wis gak karu-karuan. Mestine wong wedok niki buka aurat niku isin. Isin. Saniki boten malah dilel. Malah viral yang kapan hari ini. Dia menunjukkan tubuhnya di depan umum. Itu katanya ada kepuasan tersendiri. Niku lek gak wong gendeng yo sampel ngono ae. Pilih loro tapi gak pokro gak. Rasa malu hilang, naudzubillah min dzalik. Padahal itu permata. Kok niku duduk hayawan. Kalau hayawan rasa malu seperti itu sudah wajar mereka. Memang tidak diberi akal. Gak ono rasa isin. Hayawan muda ngalor itu tidak masalah. Lalu menungso muda nih pikiran dua nih. Sampel apa gendeng ngono. Paham ya? Iya. Rasa malu itu sudah hilang. Lebih-lebih di akhir zaman. Sampai delok nih golongan selebritis tuh. Sudah nih. Iya, saya pegel kadang-kadang ya. Pegel dong ini aku ya tapi ya selebritis. Mereka itu berbuat sesuatu itu yang tidak pantas itu. Dia tunjukkan di forum, dia tunjukkan di diviralkan di media-media sosial. Naudzubillah min dzalik. Rasa malunya hilang. Naudzubillah ini. Rasa malu itu ada dua. Rasa malu itu ada dua. Yang hayaul nafsiyah atau hayaun nafsiyun wa hayaun imaniyun. Malu secara wujud daripada manusia itu hampir semuanya punya sebenarnya, diberi potensi, diberi satu permata oleh Allah, yaitu rasa malu. Tapi manusia itu menghilangkan dengan sendirinya. Ini kok Allah diler-ler ya. Ini enak gak enak nih, gak ditelok mubadir, ditelok ya dosa, repot nih. Masya Allah. Saya delok iki alhamdulillah duduk oke nih. Iki berutut kabeh. Jajal ning ngene mall sewu. Niku kadang-kadang Rocky Landung tapi suwe aja sampai tutup mek bokong biasa. Masya Allah. Sampai mau terus kelilipan aku. Astagfirullah. Kadang-kadang misalnya rock mini kaosnya cingkrang mulai dodok niku ketok buntut iki ditakoni iki tukang jahit keliru ngukuri apa kaine kurang sampai gak tepat awake padahal risih sendiri kan bingung di orang Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua hayaul imaniyun, rasa malu keimanan. Nah, ini ayo kita tumbuhkan kita bersama. Apa itu rasa iman? Percaya. Ninggal no sembahyang, isi no. Karena Allah itu tahu.
ati berbuat maksiat isi lawan. Jadi semua yang kita berkaitan masalah akidah kita harus merasa malu. Kadang-kadang wong sembahyang wis salah buat piye raine sebutek ngono sewu. Dak sembahyang yo trengas-trengas. Awake yo tambah lemu. Soalnya mbak dokter nih yang lebih pikir ya ndak, melek bengi ya enggak. Kalau kewajiban sembahyang ya ndak, rai ini gak tau kena banyu di wudhu, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau rasa isi naudzubillah, hati-hati. Ya, ini merupakan anugerah permata yang indah yang diberikan oleh Allah terhadap manusia, dan itu tidak diberikan oleh makhluk yang lain. Betul ya? Malaikat ini karena gak dikei nafsu, isin gak ono malaikat nih. Betul ya? Malaikat isin. Malaikat gak ono ewo pakai ewo dah ono. Oh iki wong ayu, gak tak seneni dah ono. Karena tidak diberi nafsu oleh Allah. Masih wong ayu lek kurang ajar langsung ditekek melet. Awalnya sih ngelek, ditekek ganti. Badan guyonan, apa bodoh adil ini. Yang keempat nih, anugerah permata yang diberikan Allah terhadap manusia itu, yaitu amalan soleh, amalan sing bagus. Amal soleh ini wonten hablum minallah wa hablum minannas. Jadi so ibadah ini wonten ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Ibadah yang langsung adalah hablum minallah, ibadah yang tidak langsung adalah hablum minannas. Ayo dijogo nih. Ini merupakan permata yang sangat indah. Masih sampean ngantuk, ayo person. Sampai tadi ini ono sing ngantuk, makanya ngomong ngantuk. Tema ngantuk. Jam biru sih. Oh iya, jam 11 seperempat. Bayang ngantuk ya. Ini wes, lagi tak simpulno papat ini cukup. Sebagai referensi, sebagai catatan, bahkan sebagai PR. Diling-iling. Ngaji ini ojo muslimin, ojo bodoh kuping. Ya, apa sih menyekel pulpen itu pinter cerdas itu. Ya. Jadi cek ono oleh. Engko lek mulai misalnya bapak-bapak bojo jenengan niki gak melok, ditakoni apa dik oleh ning ngaji mau? Embo Pak ing mau wis pokoke jarene ya ngono iku. Lho ngono ya apa ini? Hasilnya sing ndi? Cek ono manfaat iki lho Pak. Ngono. Masih bapak iki gak melok ngaji akhirnya katut ngaji iya ya bener dah. Ini ngaji itu akhirnya menyebar kemana-mana. Ya. Jadi monggo 4 permata yang kita diberi oleh Allah secara gratis ya, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Mari kita pelihara, kita jaga. Jenengan jogo niki insyaallah selamat. Gonjang ganjing. Waduh bahasane kok dalang gonjang ganjing alam dunia nih. Itu tidak akan pernah terpengaruh. Terus siapa kulo biyen ibaratnya langit di dhuwur ndas bukan jokon, insyaallah bakal Allah menyelamatkan kita, karena tidak ada yang kita bisa membantu. Lek terjadi gempa, tsunami, siapa sing nyelametno? Keajaiban itu adalah yang menyelamatkan adalah Allah, karena yang menciptakan Allah, yang menggerakkan juga Allah. Kata nih ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kullu yawmin huwa fi sya'ni la haula wa la quwwata illa billah. Banyak ayat Quran yang kita itu tidak berdaya, hanya kita memohon kebesaran Allah yang menyelamatkan kita. Paham ya? Ayo istiqomah ya. Kita dukung majelis ini. Betul, saya senang sekali dengan bacaan Waqiah, Ratibul Haddad, sholawat, Masya Allah. Pokoknya komplit nih, insya Allah nih Ustaz
Faisal oleh Habib Abdullah yang beliau juga memberikan semangat kita semua, insya Allah mendapatkan keberkahan ini. Dan saya berharap mudah-mudahan ini Allah memberikan keridhaan kita kepada kita semua yang hadir, dan muka-muka dikit barokah rezeki, barokah umure, barokah keluargai, barokah anak turune, barokah kesehatannya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Niki mawon boten kathah kamane sono akeh sing dilewer. Muga-muga titik manfaat iki barakatillah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu fi mazidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Jibril al-mutawaqqibi bi nuri rasul rabbil alamin. Ya qarib ya mujib ya sami'u du'a ila tifham bima yasha. Nawwillahu ma'alana qulubana wa quburana wa absarana wa basyarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Magatan mau'izatul hasanah kang sampun diaturaken kaliyanipun panjenenganipun Bayi Maskur Faqih. Mugi-mugi dadosaken ilmu sing manfaat dhateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma para rawuh rahimakumullah, dalem ngaturaken jazakumullah sama jazaatut dalemipun dhateng Bayi Maskur Faqih lan Habib Abdullah. Para rawuh rahimakumullah, makaten ingkang saged kalebetaken hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.